sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada perayaan pertama Natal ini, firman Tuhan akan menyapa kita dari 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan bagi kita. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, setelah melewati masa Advent atau yang kita sebut dengan masa-masa penantian akan kelahiran Yesus Sang Juru Selamat, kini kita telah sampai pada hari yang kita nanti-nantikan itu, pada hari kudus itu, yaitu hari Natal, perayaan kelahiran Sang Juru Selamat dunia. Oleh sebab itu, sebagai pendeta jemaat HKBP Serpong ini, kami mengucapkan kepada kita selamat Natal bagi kita semua. Saudara-saudara, sesungguhnya setiap kali kita bernatal bukanlah mau menyaksikan Yesus lahir secara fisik lagi di tengah-tengah dunia ini. Setiap kali kita bernatal bukanlah mau mengulangi sejarah masa lampau. Atau setiap kali kita bernatal bukan mau meyakinkan diri kita apakah benar-benar Allah menjadi manusia dalam diri Yesus. Bukan itu. Namun ketika kita merayakan Natal seperti ini, sesungguhnya yang kita rayakan adalah perbuatan Tuhan yang besar, kasih Tuhan yang besar. Tuhan mau beserta dengan kita, Immanuel. Itu yang kita rayakan. Tuhan mau mengambil rupa manusia dalam diri Yesus, agar secara konkret Dia memasuki realitas hidup kita. Jadi saudara-saudari, setiap kali kita bernatal, sesungguhnya perayaan itu, peringatan itu menyegarkan kembali diri kita akan kasih Tuhan itu di dalam diri kita, menyegarkan kembali dan mau membangkitkan semangat hidup juang kita menjalani kehidupan ini, sekaligus juga meneguhkan pengharapan kita bahwa Yesus yang lahir adalah jalan bagi kita menuju kehidupan yang kekal. Sebab Dia berjanji Dia akan datang kembali menjemput kita, membawa kita ke tempat yang Ia telah tentukan bagi setiap orang yang percaya.
Saudara-saudara jemaat Tuhan, sekali lagi saya katakan, kita telah tiba di hari Natal Tuhan Yesus. Kalau ditanya, sudah berapa kali kita bernatal? Tentu sesuai dengan umur kita, maka sekian kalilah kita merayakan Natal itu. Ada yang telah merayakan Natal 17 kali, atau 50 kali, 75 kali, bahkan lebih dari 75 kali. Bahkan ada yang bernatal 3 kali dalam setahun, setiap tahunnya. Namun ada juga yang baru merayakan Natal pertama ini. Bagi saya sendiri, inilah tahun ke-32 bagi saya merayakan Natal. Namun yang menjadi pertanyaan sekaligus untuk kita renungkan bersama adalah, setelah beberapa kali kita merayakan Natal, apa yang kita dapatkan dari perayaan Natal itu? Atau adakah sesuatu yang berubah dalam hidup kita setiap kali kita selesai merayakan Natal? Atau apa pesan yang kita dapatkan setiap kali kita mendengarkan khotbah-khotbah Natal di gereja, di pengumuman marga, di pengumuman parsautau, di kantor, dan persekutuan-persekutuan lainnya? Tentu saudara-saudara dan saya, kita semua yang hadir dalam perayaan Natal ini pasti ingin mendapatkan pesan Natal. Secara tegas kami mengatakan bahwa pesan Natal tidak terdapat dalam kemeriahannya. Itu tegas sekali. Pesan Natal jangan kita cari-cari dalam kemeriahannya, dan tidak juga terletak dari kehadiran jemaat yang begitu banyak. Tetapi pesan Natal hanya kita dapatkan ketika kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus yang lahir itu adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, bukan yang lain. Jadi sekali lagi, perayaan Natal itu mengingatkan, menyegarkan iman kita untuk mengatakan bahwa hanya Yesus Kristuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, tidak ada yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sekarang apa pesan Natal kali ini bagi kita? Ada 3 yang menjadi pesan Natal tahun ini bagi kita, yang digali dari khotbah 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 6 ini. Yang pertama, Natal menjadikan kita anak-anak Allah. Natal menjadikan kita anak-anak Allah. Saudara-saudara, apa yang paling berharga dalam hidup kita ini? Bukankah ketika status kita dipulihkan? Bukankah ketika status kita diperbaiki atau direstorasi oleh Allah sendiri, dipulihkan keadaan kita? Dulu hidup kita rusak. Dulu hidup kita dipenuhi dengan nafsu kejahatan dan bergelimang dosa. Tadinya kita adalah anak-anak kegelapan dan diperbudak oleh iblis. Namun, siapa sangka Yesus yang lahir bukanlah menuntut pertanggungjawaban atas status kita yang bergelimang dosa. Yesus lahir tidak untuk membinasakan dunia dan manusia, tetapi Dia justru datang menjadi juru selamat agar dunia dan manusia dipulihkan dan menjadi anak-anak Allah. Siapa yang tidak senang? Tuhan tidak menuntut pertanggungjawaban atas segala status kita yang adalah hamba dosa, hamba iblis, tetapi memulihkan kita, bahkan memberikan tempat yang paling mulia menjadi anak-anak Allah. Bahkan dalam khotbah, nas khotbah tadi, kita akan melihat rupa Allah itu yang sesungguhnya ketika hari itu akan dinyatakan bagi kita. Saudara-saudari yang terkasih, Yohanes menuliskan kesaksian ini bahwa Yesus Allah tidak pernah datang untuk membinasakan dunia, tetapi untuk mengasihi dunia. Yohanes 3 ayat 16 berkata begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudari, memang tidak semua orang di dunia ini menyambut Kristus yang lahir. Tidak semua penduduk dunia ini mempercayai kelahiran Kristus 2000 tahun yang lalu. Tetapi kelahiran Tuhan Yesus sesungguhnya berdampak bagi seluruh dunia, seisi dunia. Baik yang tidak percaya, baik orang berdosa, orang jahat, apalagi orang percaya. Meskipun orang-orang tidak mengenal Kristus Yesus yang lahir, tetapi dampak kelahirannya dirasakan oleh penduduk dunia, semuanya tanpa terkecuali, bahkan ciptaan lainnya. Saudara-saudara, karena Yesus telah lebih dulu memperbaiki, memulihkan keadaan kita yang rusak, maka melalui Natal ini kita harus membuka hati dan berusaha untuk memulihkan hubungan kita yang rusak dengan sesama kita. Tetapi yang pertama sekali, memulihkan hati kita. Kita harus berdamai dengan hati kita. Kita harus memulihkan hati kita. Tidak mungkin kita bisa memulihkan hati kita kalau kita tidak memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Jangan kita tunggu orang lain yang lebih dulu. Sesungguhnya makna Natal bagi kita, makna Natal bagi orang tua dan anak adalah apabila hubungan yang rusak selama ini dapat dipulihkan, dapat diperbaiki bersama antara anak dan orang tua. Makna Natal bagi menantu dan mertua adalah apabila hubungan yang rusak selama ini dapat diperbaiki seperti semula. Mulu mardinggan parumai doho si matuana nasa lilingon dakya pajumpang. Ale mulu mardu nungadinggan di masa Natalon iyo nama kira makna Natali yang sesungguhnya. Makna Natal bagi suami dan istri apabila hubungan yang rusak dapat dipulihkan kembali, bahkan walaupun sudah panas sekalipun. Makna Natal bagi seluruh para halado pekerja di ladang Tuhan apabila semua saling merendahkan hati di hadapan Yesus dan rela memulihkan keadaan yang rusak. Saudara-saudara, keadaan kita sudah dipulihkan Allah dan digantikan dengan status yang sangat mulia menjadi anak-anaknya. Baiklah kita berperilaku sebagai anak-anak Allah yang tidak akan pernah mempermalukan Bapa melalui perbuatan yang jahat. Kita harus camkan kita adalah anak-anak Allah. Marilah kita berperilaku sebagai anak-anak Allah. Pesan yang kedua bagi kita, Natal Yesus mengajak kita agar memutuskan hubungan dengan dosa dan kejahatan. Ini makna yang kedua, pesan yang kedua bagi kita. Mengajak kita agar memutuskan hubungan dengan dosa dan kejahatan. Saudara-saudara yang terkasih, status kita yang baru sebagai anak-anak Allah mengharuskan kita meninggalkan segala dosa dan kejahatan dunia ini. Sebab Yohanes menyaksikan apabila orang masih melakukan dosa, sebenarnya dia bukanlah anak-anak Allah dan dia tidak mengenal Allah. Ini adalah pernyataan Yohanes, kesaksian Yohanes. Sesungguhnya setiap orang yang berulang-ulang kali melakukan dosa, dia itu tidak mengenal Allah dan dia bukanlah anak-anak Allah. Anak-anak Allah, status kita mengharuskan kita meninggalkan segala dosa dan kejahatan dunia ini. Sebab Natal yang selalu kita rayakan akan bermakna bagi hidup kita apabila hidup kita tanggalkan dari kuasa dosa dan segala praktek kejahatannya. Saudara-saudari, Natal kali ini akan memiliki makna tersendiri bagi yang merayakannya apabila pendusta berubah berkata benar dan jujur. Apabila koruptor berbalik dari jalannya. Apabila pencuri tidak lagi mencuri.
apabila kemunafikan berubah menjadi sikap memiliki integritas yang tinggi, apabila kemalasan berubah menjadi rajin dan berjuang, apabila sikap apatis berubah dalam hidup kita menjadi semangat yang tinggi, atau apabila sikap tidak peduli dan tidak mau tahu menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap sesama kita. Tanpa sikap yang mau memutuskan dan meninggalkan dosa dan kejahatannya, selama itulah kita tidak akan pernah mendapatkan makna Natal dalam hidup kita ini. Saudara-saudari, Bapak Ibu dan kita semua, makna Natal kedua ini atau pesan Natal melalui khotbah ini mengajak kita semuanya, mari kita putuskan hubungan kita dengan dosa, dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, dengan kejahatan, atau dengan apapun yang Tuhan tidak sukai. Makna yang ketiga dan yang terakhir bagi kita, Yesus yang lahir memberikan kekuatan agar kita membuka hati mengasihi semua orang. Saudara-saudara, kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Dalam ayat 18 pasal 3 1 Yohanes ini dikatakan, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Artinya sebagai anak-anak Allah, kasih kita harus nyata dan mewujud, dapat dirasakan oleh sesama kita, tidak sebatas wacana atau angan-angan atau rencana. Dan holan neng masak kap sambin alai dan tiasau. Allah yang kita percayai juga adalah Allah yang konkret, nyata dan dapat dirasakan dalam diri Yesus Kristus. Kasih Allah juga tidak mengambang, tetapi kasih Allah nyata, mewujud dan dapat dirasakan oleh semua manusia, bahkan dunia ini. Itu bisa kita lihat dalam diri Yesus. Firman yang telah menjadi daging, firman yang telah mendunia, firman yang telah menjadi realitas hidup, mewujud. Itulah kasih Allah dalam diri Yesus. Injil Yohanes ini menyaksikan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi nyata. Yesus tidak dari singgasananya, Allah tidak dari singgasananya mengatakan damai sejahtera, tetapi Yesus betul-betul datang, hadir di tengah-tengah kita, di rumah tangga kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah tidak sekedar berkata-kata, tetapi mewujud dalam Yesus Kristus yang menjadi manusia. Saudara-saudara, Allah mau kita sebagai anak-anaknya harus hidup di dalam kasih. Ketika Tuhan memberkati kita, Ia tidak pernah bermaksud agar kita menjadi waduk berkat atau kolam berkat yang tidak mengalir, tetapi mengendap, terpendam, yang bisa saja sirna habis lama-kelamaan. Tetapi Tuhan mau kita menjadi saluran berkat. Artinya kita diberkati untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Kalau kita memperhatikan kehidupan dunia ini, sesungguhnya banyak sekali yang mengharapkan kasih kita, uluran tangan kita, perhatian kita di tengah-tengah jemaat kita. Dari sekian banyak orang-orang yang butuh perhatian dan kasih kita yang konkret, ada yang sudah di depan mata kita. Pohon Natal kita yang kita dirikan di tahun ini, dan persembahan buah dari pohon Natal itu yang menjadi komitmen iman kita untuk membantu para pendeta yang sakit, yang menderita, yang sesungguhnya mereka tidak
berbicara, berkata kepada kita untuk memohon pertolongan atau bantuan solidaritas kita. Tetapi firman Tuhan Natal ini mengetuk pintu hati kita untuk memperhatikan mereka. Gereja kita HKBP Serpong membantu kita untuk memfasilitasi kita, untuk mengenal siapa-siapa nama-nama pendeta, hamba Tuhan, dan keluarga yang ditinggalkan oleh para pendeta, yang patut kita bantu, yang patut kita tunjukkan kasih kita kepada mereka. Marilah Bapak Ibu dan saudara-saudari mewujudkan kasih itu, mengkonkretkan kasih itu dengan menuliskan atau membuat komitmen kita berapapun yang bisa kita persembahkan sebagai Natal untuk Yesus yang bisa dipakai oleh gerejanya membantu para pendeta dan keluarga. Kita nanti bisa mengisinya, menuliskannya di formulir dan meja yang ada di bawah pohon Natal. Selamat Natal bagi kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah mengasihi kami. Kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami. Engkau rela menjadi manusia dalam diri anak Yesus Kristus, menyelamatkan kami, merubah status kami dari hamba dosa menjadi anak-anak Tuhan. Bahkan Engkau juga memberikan kekuatan bagi kami agar dalam kehidupan kami mampu dan berjuang untuk memutuskan hubungan kami dengan dosa, perbuatan jahat, dan kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak membangun iman kami. Bahkan Tuhan juga mengharapkan dari hidup kami sebagai anak-anak Tuhan berbuahkan kasih yang nyata yang dapat dirasakan oleh jemaat sesama kami, bahkan orang-orang yang membutuhkan perhatian dan bantuan solidaritas dari orang-orang yang Tuhan berkati. Tuhan Bapa di sorga, berkatilah jemaat Tuhan, setiap keluarga yang pada Natal ini mereka sedang bergumul, mereka sedang sakit menantikan kesembuhan dari Tuhan. Orang tua yang menanti-nantikan perubahan hidup anak-anaknya, anak-anak yang menantikan perubahan hidup dari orang tuanya, bahkan keluarga-keluarga yang sudah lama menanti-nantikan kehadiran anak di tengah-tengah keluarganya. Bahkan semua kami Tuhan yang sedang menanti-nantikan kedatangan-Mu kelak, buatlah kami menjadi orang-orang setia, agar kami kelak boleh memasuki surga-Mu yang Tuhan telah tentukan bagi kami. Tuhan Bapa di surga, kami berdoa buat keluarga pendeta hamba Tuhan yang telah ditinggal oleh suaminya. Berkati istri dan anak-anak pendeta yang telah ditinggalkan. Mereka sendiri tanpa ditemani oleh pasangan hidupnya, tetapi Tuhan ada hadir lahir di tengah-tengah rumah tangga mereka. Engkau juga Tuhan menghibur dan memberi kekuatan kepada hamba Tuhan yang sakit di pembaringan, di rumah sakit maupun di rumahnya, agar Natal ini memberikan kekuatan dan pengharapan bagi mereka. Biarlah Tuhan kami pulang dalam damai sejahtera-Mu dari gereja ini, membawa sukacita Natal, perubahan hidup dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.